قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, entah sudah berapa ratus atau mungkin bahkan berapa ribu dongengan-dongengan karomah para habaib menyebar di berbagai media kaum muslimin. Video-video para habaib yang dawir menceritakan karomah-karomah para leluhurnya yang mereka katakan itu adalah karomah para wali kaum muslimin. Dan kita selaku orang ahlu sunnah wal jamaah atau golongan ahlu sunnah wal jamaah meyakini adanya karomah kaum muslimin. Karomah itu bisa jadi sesuatu yang dia ini bisa diterima nalar, bisa jadi dia tidak bisa diterima dengan nalar. Bisa jadi itu hal yang biasa dilakukan oleh manusia, bisa jadi juga itu adalah hal yang di luar kebiasaan manusia. Dan kalau hal yang biasa seperti dilakukan oleh manusia, itu biasanya jarang sekali dibahas dan jarang sekali untuk dikagumi. Karena itu hal yang ilmiah. Semisal kaum muslimin, ada orang yang alim, orang yang abid, sehingga akhlaknya baik, perilakunya baik, tutur katanya baik, sehingga orang tersebut dicintai oleh semua orang. Ya, apakah orang muslim, apakah non-muslim, semuanya menyukai orang tersebut. Itu adalah karomah. Akan tetapi yang seperti itu sangat jarang dikagumi kaum muslimin. Karena itu hal yang biasa. Akan tetapi kejadian-kejadian yang di luar nalar, itu yang sering dikagumi kaum muslimin. Ada kelompok yang mereka menolak adanya karomah. Mereka mengingkari adanya karomah. Dan itu adalah kelompok Mu'tazilah. Dan ada orang yang berlebihan menyikapi tentang masalah karomah ini kaum muslimin. Sehingga ketika ada sesuatu kejadian yang menurut dia di luar nalar, begitu mudahnya mereka mengklaim bahwa itu adalah sebuah karomah. Mereka hulu. Dan yang seperti itu biasanya adalah orang-orang sufi. Ya, sufi-sufi yang sesat kaum muslimin. Sementara kita ahlu sunnah wal jamaah, kita pertengahan. Ya, kita tidak mengingkari adanya karomah dan juga tidak hulu. Begitu mudah mengklaim ketika ada sesuatu yang terjadi di luar nalar, diklaim sebagai bentuk karomah. Ya, kita melihat dulu, ahlu sunnah wal jamaah menimbang dulu. Apakah kejadian tersebut di luar nalar atau tidak di luar nalar? Kalau tidak di luar nalar, maka itu hal yang biasa. Ya, artinya hal yang biasa itu ilmiah. Sesuai apabila seseorang itu amaliyahnya baik, Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan di dunia. Semisal urusannya di dunia ini selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ada sesuatu yang di luar nalar, maka mereka akan menimbang terlebih dahulu kaum muslimin. Seperti perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, apabila kalian melihat orang yang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, ya, jangan kalian terburu-buru mengatakan itu adalah bentuk karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada waliullah. Ya, jangan keburu-buru melihat orang yang bisa terbang, orang yang bisa berjalan di atas air, itu dikatakan karomah, dikatakan wali Allah, sebelum kita melihat amaliyah orang tersebut. Kalau amaliyah orang tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah wali Allah. Itu adalah bentuk karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika orang tersebut jauh dari tuntunan syariat Islam, ya, ibadahnya jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah wali syaiton. Dan itu adalah pertolongan yang diberikan oleh syaiton kepada orang tersebut. Seperti pertolongan yang diberikan oleh syaiton kepada para dukun dan peramal.
Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mengingkari adanya karomah dan tidak bermudah-mudahan untuk mengatakan sesuatu yang terjadi di luar nalar itu adalah karomah. Ya, tapi kaum muslimin, di sini ada sebuah video dari seorang habaib yang demi membela ceramah-ceramah dawir dari para habaib, dongengan-dongengan karomah para habaib, dia sampai menyamakan antara cerita-cerita karomah para habaib dengan cerita-cerita karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang soleh yang ada di dalam Al-Qur'an, kaum muslimin. Ini sangat luar biasa ya. Demi membela dongengan-dongengan karomah para habaib sampai dia berani mencatut ayat Al-Qur'an disamakan dengan dongengan-dongengan para habaib, kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya, kaum muslimin. Dikit-dikit sekarang ceramah habaib dicari-cari, yang bagian bicara karomat, khurafat katanya. Hayal, khurafat, nggak masuk di akal. Ente Ahlus Sunnah wal Jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini adanya karamah, ya ikhwan. Kata Ibrahim Al-Laqani dalam Jauharut Tauhid, maka yakinilah wali itu punya karamah. Siapa yang menafikan karamah wali, fanbidan kalamah, buang jauh-jauh omongannya. Itu Jauharut Tauhid, kitab yang dipelajarin di pesantren-pesantren dari Sabang sampai Merauke, saudara. Di dalam Zubat disebutkan yang namanya wali itu tingkatan keramatnya tingkat-tingkat. Ada berbagai tingkatan, bahkan andai kata tahu-tahu ada wali yang punya anak, saudara, tanpa ada bapak, bisa saja, kalau bicara bisa saja, kata saya Ibu Zubat. Kenapa? Karena bukan soal walinya, bukan soal manusianya. Kalau manusianya maka ada batasan-batasan tingkat kemanusiaan. Tapi siapa yang memberikan dia? Allah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Jamaah Majelis Rasulullah. Kalau Allah mau berikan hambanya hal-hal yang ajaib, Allah mampu atau tidak? Kalau Allah mau ngasih ada hamba yang hidupin orang mati, Allah mampu atau tidak? Kalau Allah mau ngasih ada hamba yang bisa terbang, tahu-tahu Allah kasih, Allah mampu atau tidak? Karomah itu bukan soal si walinya, bukan soal dianya, tapi siapa yang ngasih? Allah. Yang mana segala mungkinat. Tarku kulli syai'in aw fi'lihi. Kalau Allah mau kasih, Allah mampu, Allah bisa. Kenapa kau membatasi kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Nah, kaum muslimin, memang biasanya yang menjadi pembahasan panjang, yang menjadi pembahasan hangat, pembahasan yang hot, itu memang biasanya adalah karomah-karomah yang bentuknya ya sesuatu yang di luar nalar, kaum muslimin, ya. Sesuatu yang luar biasa. Misal ada orang sakti, nah itu karomah, kaum muslimin. Tapi kalau hanya sekedar orang yang dia istiqomah untuk melakukan ibadah, misal sholat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran, sholat malam, ibadah-ibadah sunnah, ya, itu jarang menjadi pembahasan, kaum muslimin, dan jarang orang yang kagum. Tapi kalau karomah yang dibahas adalah orang-orang yang sakti, sudah, ya. Yang dibahas hal-hal yang aneh-aneh dan ajaib-ajaib, sudah, itu pasti hot, kaum muslimin, ya. Dan orang itu begitu mudahnya menganggap sesuatu yang di luar nalar itu adalah bentuk karomah. Bahkan apabila yang mengalami sesuatu hal yang di luar nalar itu adalah orang yang ahli maksiat, orang yang dia tidak beribadah, bahkan orang gila pun dianggap karomah, kaum muslimin. Ya. Dan alasan mereka ya sama seperti yang diucapkan oleh Habib Hanif ini, kaum muslimin. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mau memberikan sesuatu yang ajaib kepada seseorang, mampu apa tidak? Ya mampu, memang mampu, kaum muslimin. Ya. Tapi yang namanya karomah itu adalah bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertakwa. Lah kalau hambanya yang nggak bertakwa nggak diberikan karomah, kaum muslimin. Karomah itu kemuliaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah itu yang bertakwa. Lah kalau orang yang nggak bertakwa itu mau disebut dapat karomah, itu karomah apa? Diberikan karomah apa? Habib yang gila, Habib yang nakal bisa disebutkan dapat karomah. Karomah apa coba, kaum muslimin? Ya, apalagi yang amaliyahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mau mendapatkan karomah? Jadi nggak bisa, ya. Karomah itu dipaksakan dengan dalil kalau Allah Subhanahu wa taala mau memberikan keajaiban kepada siapa saja pasti bisa. Ya memang pasti bisa. Ya, Allah memasukkan ke surga orang kafir pun bisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang seluruh dunia itu mengikuti Habib Ba'alawi bisa. Bisa.
Apa yang nggak bisa bagi Allah? Semuanya bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memurtadkan seluruh manusia, bisa. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menjadikan seluruh makhluknya itu adalah makhluk yang mukallaf, makhluk yang terbebani syariat Islam semuanya, bisa. Bisa. Menjadikan pohon bisa sholat, menjadikan ikan bisa sholat, menjadikan binatang-binatang bisa berbahasa Arab. Bisa. Itu kalau berbicara masalah bisa atau tidak bisa. Tapi yang jadi masalah kita ini berbicara tentang syariat Islam. Dan bab karomah itu bab syariat Islam. Karomah itu ada. Karomah itu bagian dari syariat Islam. Dan syarat untuk mendapatkan karomah harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau karomah itu difahami hanya dengan dalih bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ingin memberikan keajaiban kepada siapa saja bisa atau tidak, kemudian dijawab bisa, maka kacau kaum muslimin. Ya, kacau. Orang kafir pun nanti akhirnya bisa mendapatkan karomah kalau dia mengalami hal-hal yang di luar nalar. Misal dia tabrakan di jalan, ternyata nggak apa-apa, mobilnya hancur, kendaraannya hancur. Coba, ya. Misal pesawatnya jatuh, nyemplung ke laut, ternyata ada satu orang kafir yang selamat. Ya, dia tidak mati dan tidak memiliki luka di badan. Dia selamat, badannya sehat bugar. Apakah kemudian akan disebut karomah? Kan tidak seperti itu kaum muslimin. Coba kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Makanya karomah itu di Al-Quran diceritakan. Kalau mukjizat Nabi ya oke. Yang menafikan karomah itu Mu'tazilah, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tanpa sadar orang yang ngejek-ngejek karomah itu tanpa sadar dia lagi ngadopsi pemikiran Mu'tazilah, saudara. Di Al-Quran ada kisah karomah, bukan Nabi, hamba Allah saleh, Ashabul Kahfi. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Itu Ashabul Kahfi tidur di dalam goa. Jadi awalnya gara-gara mereka hamba-hamba Allah yang soleh, ada raja zalim saat itu. Raja zalim ini setiap yang beriman dibunuh sama raja. Akhirnya Ashabul Kahfi mereka kabur, lari sampai ke goa. Jumlah mereka yang paling kuat thaminuhum asab'atun thaminuhum kalbuhum. Kata Ibn Abbas, wala ya'lamu kata Ibn Abbas, aku termasuk yang tahu jumlah mereka. Ada 8 sama anjingnya, 7 orang, 8 sama anjingnya. Lari mereka ke goa. Begitu sampai ke goa, dibikin tidur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama tidurnya? Sehari, 2 hari, 3 hari. Salasumi'atin sinina wazdadu tis'a. Sebagian ahli tafsir menyebutkan 309 tahun. Seperti lahirnya ayat. Tidur 309 tahun, lo bayangin. Sebagian ahli tafsir lagi menjelaskan 300 itu kalau pakai tahun Masehi. Kalau pakai tahun Hijri ditambah 9. Karena setiap 100 tahun itu selisihnya 3 tahun. Berarti 309, 300 kalau pakai Hijri, 9 tahun kalau pakai 300 kalau pakai Masehi, 9 tahun kalau pakai Hijri, 309 kalau pakai Hijri. 309 tahun tidur, begitu bangun seolah-olah berasanya setengah hari. Ba'dayum. 1 hari atau setengah hari. Begitu bangun dia punya koin, keluar deh cari makanan yang bisa dimakan, makanan yang bagus. Tapi pelan-pelan, kalau ketahuan nanti ditangkap sama raja. Bangun masih segar, sehat walafiat. Nih jawab dah orang MR nih yang jujur nih, jamaah MR ya. Ente tidur, nggak usah 10 hari 20 hari. Tidur 12 jam aja. 12 jam. Ini mungkin yang ada bakat-bakat jadi Ashabul Kahfi nih. Tidur 12 jam. Begitu bangun apa yang terjadi? Pusing, makan Panadol. Lu bener. Leher pegel, salah bantal. Apalagi kalau bantalnya ketinggian. Tidur 12 jam, salah bantal ente langsung. Pala pusing, badan pada pegel. Makanya orang kalau sakit tuh ada yang stroke, ada yang apa itu berapa hari sekali mesti diminyakin, mesti digerak-gerakin badannya. Supaya apa? Supaya nggak kaku. Itu paling cuma berapa bulan hitungannya. Atau berapa tahun paling mentok. Ini 309 tahun. Tidur. Bangun seolah-olah setengah hari. Bekher. Sehat walafiat, nggak ada masalah. Saya mau tanya, tuh kira-kira ajaib apa bukan itu? Ajaib. Ajaib itu saudara. Dan ini bukan nabi. Ashabul Kahfi itu aulia salihin. Mereka bukan nabi saudara. Nah kaum muslimin, inilah kepincangan analogi tentang karomah dari Habib Hanif Alatos kaum muslimin. Ya, dia menyamakan karomah para habaib Ba'alawi, ya kisah-kisah karomah habaib Ba'alawi yang dongeng dawir itu, cerita-cerita khurafat itu, ya. Dia samakan dengan cerita tentang Ashabul Kahfi yang memang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Kalau cerita dari Al-Quranul Karim kaum muslimin, ya kita wajib beriman, wajib percaya. Nggak boleh meragukan sedikit pun, nggak boleh kaum muslimin. Haram meragukan Al-Quran.
haram meragukan kisah apapun yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, kita wajib percaya dengan cerita yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Apakah cerita tersebut masuk akal atau tidak masuk akal, ya, ilmiah atau tidak ilmiah, kita wajib percaya karena itu adalah wahyu. Ya, jadi wajib kita percaya, wajib beriman kepada Al-Quranul Karim karena itu masuk ke dalam rukun iman. Ya, seandainya kita tidak percaya dengan Al-Quran, gugur keimanan kita, kafir kita. Ya, kafir kita kalau tidak percaya dengan Al-Quranul Karim, kaum muslimin. Ya, kemudian ya, kisah-kisah karomah yang disampaikan oleh para habaib Bani Ba'alawi, ya, kisah-kisah khurafat, kisah-kisah dongeng itu, kalau mau dibandingkan dengan cerita-cerita karomah yang ada di dalam Al-Quran, itu sangat jauh berbeda. Dengan karomah-karomah orang-orang soleh, sangat jauh berbeda, kaum muslimin. Sangat jauh berbeda. Kalau karomah-karomah orang-orang yang soleh, semisal Ashabul Kahfi, itu bukan seperti karomahnya para habaib Bani Ba'alawi. Ya. Mereka, Ashabul Kahfi, ketika mereka lari, dikejar oleh raja, kemudian mereka masuk ke dalam gua dan kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun, itu bukan kemauan dari para Ashabul Kahfi. Itu adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum mendapatkan pertolongan tersebut, orang tersebut sudah menjadi orang yang bertakwa terlebih dahulu. Sehingga diberikan karomah, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun tanpa mereka minta, tanpa mereka rencanakan, tanpa kesengajaan dari mereka untuk tidur selama 309 tahun. Jangankan mereka, mukjizat para nabi saja, para nabi itu tidak tahu bakal mendapatkan mukjizat seperti apa yang mereka alami ketika dalam kondisi sempit. Ya. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar Raja Fir'aun, memukulkan tongkat ke lautan, apakah Nabi Musa alaihissalam sebelumnya sudah tahu bakal terbelah ini lautnya? Coba. Kemudian ketika tongkatnya dilempar menjadi ular, apakah Nabi Musa alaihissalam sebelumnya tahu kalau tongkatnya ini tak lempar, ini pasti akan jadi ular? Nggak tahu, kaum muslimin. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dilemparkan ke dalam api, apakah Nabi Ibrahim alaihissalam ini sengaja menjadikan api tersebut dingin dengan mantra-mantra tertentu? Ya. Apakah Nabi Yunus alaihissalam ketika hidup di dalam perut ikan, apakah dia tahu bakal hidup di dalam perut ikan? Dan itu bukan hanya 1 hari. Ya, berhari-hari di dalam perut ikan, dimakan ikan. Apakah beliau tahu bahwa ketika beliau dimakan ikan, beliau tenang? Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Nggak tahu, kaum muslimin. Tapi habaib Bani Ba'alawi tahu dia. Bahkan karomah itu diumbar-umbar. Bahkan anak kecil pun yang belum baligh, belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu jadi wali, disuruh lomba terbang, kaum muslimin. Coba. Ya. Coba, apakah yang seperti itu karomah? Karomah dari mana? Ya, bisa diperlombakan, anaknya disuruh terbang. Coba, ya, coba kita simak videonya, kaum muslimin. Habib Muhammad Maulad Dawila punya anak. Di situ Habib Muhammad Maulad Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Tiri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang, terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong rusak, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus kemudian turun cukup yuk ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Rahman Senggap, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Coba kaum muslimin ya, apakah yang seperti itu dinamakan karomah, kaum muslimin? Hah? Kalau karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang soleh, dikisahkan di dalam Al-Quran, itu hikmahnya banyak. Ya, bagaimana kita
termotivasi untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dikala kita sedang dalam kondisi genting, dalam kondisi sempit. Dan itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekonyong-konyong datangnya. Bukan seperti dongengan para habaib Bani Ba'alawi yang karomah itu seolah-olah sudah menjadi hak paten dia, yang bisa dia persiapkan, bisa dia gunakan kapan saja dia mau. Itu bukan karomah, ya. Itu tadi dongengan khurafat, cerita khurafat kaum muslimin. Apalagi sampai dikatakan ada habib yang punya karomah bisa mengislamkan orang kafir yang sudah meninggal dunia. Itu karomah apa-apaan kaum muslimin? Hah? Bisa memberikan surat kepada Bang Maman supaya suratnya diberikan kepada malaikat, supaya Bang Maman yang ahli maksiat, yang nggak mau beribadah bisa masuk surga tanpa hisab. Ini konyol namanya, itu bukan karomah, itu cerita khurafat kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik, ya. Jangan sampai kita tertipu dengan dongengan-dongengan para habaib Bani Ba'alawi kaum muslimin, ya. Karomah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada, ya. Bukan tidak ada. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengingkari adanya karomah. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berlebih-lebihan, tidak hulu terhadap sesuatu yang aneh-aneh, sehingga begitu mudahnya ketika melihat sesuatu yang aneh disebut sebagai bentuk karomah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.